Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Dan hari ini saya yakin saudara jauh lebih bergairah daripada hari-hari sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya ketika firman Tuhan disampaikan kepada saudara. Dan saudara harus tahu bahwa Allah sampai saat ini masih adalah Allah yang terus berkata-kata bagi hidup saudara, bagi hidup saya, bagi kita semua selama kita masih hidup di dunia ini. Firman-Nya Dia lepaskan buat di diri kita, dan firman-Nya itu komplit di dalam diri kita. Firman-Nya itu ada, dibawa oleh Roh yang Kudus di dalam diri kita, di dalam batin kita, di dalam roh kita. Itu sebabnya saya yakin saudara tetap memiliki kerinduan, keingintahuan apa yang Allah perkatakan, apa yang Allah bicarakan pada saat sekarang ini. Saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa saudara tidak perlu ragu. Allah tetap adalah Allah yang berkata-kata buat hidup saudara. Jangan katakan selama engkau memiliki Alkitab berarti Allah berkata kepada. Bukan itu. Selama engkau masih bisa pergi ke gereja, Allah masih berkata. Tidak, Allah tetap adalah Allah yang berbicara kepada hidup saudara. Itu sebabnya bagi saudara yang disebut dengan kategori adalah gereja Tuhan, bukan bagi saudara yang ada dalam gereja, bagi saudara yang disebut adalah gereja Tuhan, dikatakan barang siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus di dalamnya. Roh Kudus itu membawa firman yang berasal daripada Bapa di surga. Itu ada pada hidup saudara, Dia akan membawanya, menguraikannya kepada saudara, memberikan pengertian kepada saudara, asal saudara mau. Saya ulangi, asal saudara mau. Di minggu-minggu yang akan datang saya akan mempertemukan saudara kepada Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Ada banyak orang tidak memahami tentang Allah El Shaddai ini, sehingga dalam kehidupannya dia salah kaprah terhadap Allah El Shaddai. Dia berseru kepada Allah El Shaddai. Dikatakan sebab dia kutip firman Tuhan, dikatakan Allah bangkit terseraklah musuhnya. Padahal musuh itu adalah ciptaan Allah juga. Mengapa Allah demi saudara, Allah membunuh musuh-musuh? Karena engkau salah dalam memahami tentang Allah El Shaddai. Hari ini sebelum kita memulainya, saya akan lanjutkan lagi tentang iman. Apa yang saya sampaikan, siapa itu iman? Atau apakah itu iman? Apa itu iman? Saya ingin supaya saudara benar-benar clear, sehingga saudara tahu bagaimana berinteraksi dalam kehidupan iman. Saudara supaya tidak salah melangkah. Mari saya ajak saudara kita untuk berdoa lebih dahulu. Kita tetap mau bekerja sama dengan Roh-Nya yang kudus. Bapa, terima kasih untuk hari-hari sekarang ini. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang terus berkata-kata, Allah yang tidak pernah diam, Allah yang berbicara. Sebab pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah dirimu sendiri, Allah itu sendiri. Memiliki zat, memiliki kehidupan sama seperti apa yang ada pada diri Allah. Terima kasih hari ini kami mendengarkan Engkau berbicara lagi kepada kami. Terima kasih karena kami didampingi, bekerja sama dengan Roh-Mu yang kudus untuk menuntun kami dari satu pengertian kepada hikmat untuk membangun dan mewujudkannya dalam diri kami. Kami bersyukur kepadamu dan kami siap saat ini bagi Engkau. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita katakan sama-sama, amin. Saya ajak saudara untuk kembali lagi melihat Ibrani pasal 11. Saudara mungkin masih terpukau terhadap firman Tuhan yang mengatakan demikian, bahwa Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Ibrani 11 ayat 40. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaannya. Tentu kita perlu membahas, melihat semua perbuatan mereka, mulai dari masa Habel sampai kepada masa Abraham dan seterusnya. Saya ajak kita untuk melihat firman Tuhan dari Ibrani pasal 11. Mari kita periksa sama-sama supaya definisi siapa dan apa itu iman itu menjadi clear buat kita dan kita mendapat pemahamannya. Saya ajak kita untuk bisa melihat dari Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam, ini bukan alam,
The words, dunia. Dunia apa saja, termasuk dunia saudara. Kehidupan saudara telah dijadikan oleh firman Allah. Sebenarnya bukan telah dijadikan, dibingkai. Were framed by the word of God. Dibingkai oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ini 3 ayat menjadi fondasi bahwa kehidupan saudara itu dibingkai. Mungkin ini akan saya jelaskan pada sesi-sesi yang akan datang, supaya saudara mengerti, supaya saudara tidak menjadi gambar yang keluar daripada bingkainya. Saudara harus benar-benar tahu Allah telah membingkai hidup saudara. Dunia saudara dibingkai oleh Allah, sehingga saudara tidak bisa keluar dari disitunya. Ayat 4-nya. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya. Itu yang tadi disebutkan di ayat 39-nya. Mereka memiliki kesaksian, mereka memiliki report ataupun laporan kehidupan yang benar, baik. Bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Kita bercerita tentang Habel, saudara. Ini penting buat saudara. Ada banyak orang di dalam gereja, dia senang sekali untuk memberi persembahan. Senang sekali untuk berkorban. Mungkin dia berkorban lebih daripada yang lain. Tapi saudara bisa lihat di sini. Habel diterima persembahannya bukan karena persembahannya itu lebih baik. Mungkin saudara terkaget. Kalau kau baca ayat ini perlahan-lahan dari awal ayat 4 ini. Karena iman, Habel telah mempersembahkan. Siapa yang mempersembahkan? Habel. Kepada Allah korban yang lebih baik. Bagaimana Habel bisa tahu korban yang lebih baik daripada korban Kain? Saudara harus kembali lagi untuk bisa melihat sama-sama Kejadian pasal yang keempat. Mari kita lihat sama-sama sekarang Kejadian pasal yang keempat. Kain adalah kakaknya Habel. Kain yang pertama kali mempersembahkan korban kepada Allah, bukan Habel. Tapi luar biasa sekali, Habel tahu mempersembahkan korban yang lebih baik kepada Allah. Saudara harus bisa melihat sisi ini. Sisi ini adalah sisi yang banyak orang hidup bersama, berjalan bersama dengan Tuhan, melupakan hal ini demikian. Mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Ada banyak orang, ada banyak Kain di dalam gereja juga memberikan persembahannya kepada Tuhan. Dan mereka lebih berinisiatif untuk memberikan persembahan. Saudara bisa lihat ini bukan karena Habel mempersembahkan korban kambing domba, bukan karena Kain mempersembahkan persembahan yang berasal dari pertanian. Itu yang menyebabkan Habel diterima, Kain ditolak. Bukan karena itu. Alkitab selalu memberikan gambaran tentang Allah. Allah itu tetap konsisten. Allah memiliki yurisdiksi hukum kerjanya. Allah memiliki prinsip dasar yang tidak pernah bisa diganggu gugat ataupun diubah. Allah tidak pernah bisa berubah dalam hal demikian. Tetapi manakala engkau membacanya sepenggal-sepenggal tanpa engkau mengerti dari ayat-ayat sebelumnya, menghubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya, maka engkau akan mengalami yang disebut dengan keliru dalam menyimpulkan tentang iman, dalam menyimpulkan tentang firman ini. Mari kita baca di dalam Ibrani pasal yang 11. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik
Jadi ini berbicara korban lebih baik daripada Kain. Bukan berbicara tentang apa yang dia persembahkan. Tapi ini berbicara tentang hidup yang diperkenan. Ini penting buat saudara. Ini berbicara tentang karakter. Bukan berbicara tentang apa yang kau persembahkan. Ada banyak orang dia memberikan persembahan. Dan saya mencatatnya, perpuluhan 1, perpuluhan 2, perpuluhan 3. Saya catat. Tapi bukan itu yang menjadi perhatian saya. Karena toh uang juga uang milik Tuhan. Saya juga tidak bisa menggunakannya. Bukan itu. Tapi lihat. Saudara bisa lihat di ayat 39 dari Ibrani pasal 11 ini. Mereka meninggalkan kesaksian ataupun kehidupan yang di mata Allah adalah baik. Arti kata Allah berkenan kepada hidup mereka. Ibrani pasal 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dengan kata lain, kata tetapinya, saya ulangi, kata tetapinya kita ganti dengan kata Kain. Kain tanpa iman, makanya tidak mungkin dia berkenan kepada Allah, termasuk persembahannya. Hidupnya tidak berkenan. Itu sebabnya Kain memberikan persembahan. Oleh karena dia mendengar mungkin dari ayah ibunya bahwa Allah memberikan persembahan. Yaitu dengan mengorbankan kambing domba yang diambil kulitnya untuk menjadikan pakaian, untuk menutupi dosanya. Dosanya siapa? Adam dan Hawa, papa mamanya. Tetapi yang dilakukan oleh Habel karena iman, karena dia melihat sesuatu jauh di depan. Dia tahu bagaimana yang berkenan kepada Allah. Lihat saudara di Alkitab, siapa orang pertama kali menurut manusia yang pertama kali memberikan persembahan korban? Adalah Kain. Tetapi mengapa Kain menjadi pembunuh? Sesuatu di dalam hidupnya yang tidak disukai oleh Allah. Kain tidak memiliki kesaksian hidup yang baik. Ada banyak orang seperti ini di dalam gereja. Dia mungkin nampaknya banyak sekali berkorban. Tapi dengarkan saya. Allah tidak menyukai pengorbanan. Mungkin saudara tahu itu ayatnya di Hosea berapa? Hosea 6 ayat 6, betul? Kalau tidak saya Hosea 6 ayat 6 supaya saudara bisa pahamlah ayat-ayat demi ayat. Hosea 6. Oh ya, mari kita lihat sekarang Hosea. Ini juga kita sedang membahas tentang Kain dan Habel. Hosea 6 ayat yang ke-6. Kata Allah, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, bukan korbanmu. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada apa yang kau korbankan, daripada korban bakaran. Meskipun apa saja yang kau korbankan, dari pertanian, dari apa, dan kau adalah yang mengawalinya. Tapi Tuhan berkata, aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Mengapa Habel? Saya ulangi, mengapa Habel persembahannya berkenan kepada Allah, disukai oleh Allah? Karena dia mengenal Allah. Mengapa Abraham disebut adalah bapa bagi orang percaya atau bapa bagi orang beriman? Karena dia mengenal Allah. Saya ingin buktikan kepada saudara sebelum saya jelaskan tentang Henoh ini. Saudara bisa lihat di sini
Ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ia tidak tahu tempat yang dia tuju itu seperti apa. Tapi Alkitab berkata karena iman, sesuatu memberikan kepastian kepada dirinya, sesuatu meyakinkan dirinya. Dia telah melihat meskipun apapun yang terjadi dengan tempat yang dibilang oleh Allah itu buruk ataupun bagus ataupun penuh masalah, tapi dia melakukannya karena iman. Perbuatannya didorong oleh karena iman, bukan oleh karena dia ingin memberikan persembahan kepada Allah. Maksud saya tentang Habel. Bukan karena itu. Ini penting menjadi dasar buat saudara. Allah lebih menyukai pengenalan akan Allah. Ini sangat penting sekali. Ada banyak orang dia tidak bisa hidup. Saya ulangi. Ada banyak orang dia bisa hidup sendiri di dalam gereja. Tapi dia tidak bisa hidup berdampingan dengan orang lain. Ada banyak orang seperti ini. Lihat, Kain dan Habel hidup dalam satu rumah. Loh, kenapa terjadi hal seperti ini? Saudara bisa lihat, yang membedakannya adalah karakter mereka. Ini penting, supaya saudara menjadi dasar yang kuat untuk saudara berpegang pada kehidupan saudara. Jadi bukan persembahan Habel yang membuat Habel berkenan. Tapi dia lakukan yang lebih baik karena iman. Kain mempersembahkan persembahan yang lebih dulu. Oke, banyak orang dia mempersembahkan persembahan yang lebih dulu. Kita lihat nanti dampaknya, saudara. Oke? Saudara siap untuk melihat dampaknya, eksesnya. Karena iman yang dilakukan oleh Habel ini adalah karena iman. Karena dia melihat siapa? Karena dia melihat iman. Bukan hanya itu saja. Perbuatannya lebih baik, persembahannya lebih baik karena dia melihat sesuatu di depan. Dan itu Alkitab katakan karena iman. Ibrani pasal 12, mari kita lihat sama-sama. Ibrani pasal 12. Ayat yang ke-22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat. Suatu kumpulan yang meriah. Perjalanan rohani saudara harus sampai kepada Bukit Sion, kepada Sion, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus. Dikatakan apa? Pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saya sampaikan minggu lalu kepada saudara. Karena iman mereka melihat jauh. Mereka hanya bisa melambai-lambai. Apa artinya buat kita? Kita sudah diberikan pengertian minggu lalu oleh penjelasan saya. Saudara sudah diberikan pengertian yang sejelas-jelasnya, yaitu adalah berbicara tentang kurun waktu di mana iman itu belum datang. Itu sebabnya mereka para pahlawan iman itu melihat iman itu datang di masa hidupnya saudara, di masa generasinya saudara. Apa yang terjadi pada diri Habel? Saudara bisa lihat, dia bilang karena iman Habel mempersembahkan persembahan yang lebih baik. Ayat 24 dari Ibrani 12 ini jelas mengatakan kepada kita, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Darah Habel adalah darah yang menghidupi tingkah laku kehidupannya Habel pada masa sebelum dia mati. Dan ketika itu tertumpah, terlihatlah bahwa darah Habel masih berbicara kepada Allah.
Itu sebabnya dikatakan darah Habel itu menunjukkan dan membuktikan bahwa dia hidup selama ini karena iman. Makanya Rasul Paulus mengatakan dengan tegas di Ibrani 12, menulis dengan tegas, karena iman, karena dia melihat Yesus. Meskipun Yesus lebih sempurna daripada darah Habel, tapi dia merujuk dan melihat kepada Yesus. Darah adalah kehidupan ilahi. Apa yang terjadi pada hidup saudara? Jadi saudara bisa lihat demikian, ini darah Habel, dia berbicara menuntut keadilan. Tapi darah Yesus berbicara kepada Allah untuk mengatakan sudah selesai. Dengan kata lain, sudah lunas. Dia membayar keadilan. Darah Habel berbicara kepada Allah dan mengatakan dia menuntut keadilan. Makanya di Kejadian pasal 4. Mari kita lihat sama-sama di Kejadian pasal 4. Allah berkata demikian. Dikatakan demikian. Ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firmannya, apakah yang telah kau perbuat itu? Ini, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Saudara lihat, Habel membangun hidupnya dan mengacu atau merujuk kepada Yesus. Itu sebabnya darahnya mati. Itu adalah karakter yang dibangun oleh Habel. Makanya saudara, kalau saudara memberikan persembahan kepada Allah atau berkorban kepada Allah menurut Hosea 6 ayat 6, saudara harus mengenal Allah dengan jelas. Mengenal Allah, dimensi Allah itu harus terbangun dalam hidup saudara. Mari kita lihat sekarang Lukas pasal yang ke-8 ayat 24 tadi. Yang telah 24. Lukas pasal 8 ayat 24. Minggu lalu saya jelaskan ini sedikit, tapi hari ini saya coba untuk kembali mengutip kembali lagi dengan apa yang ditulis di sana. Ayat 25, ketika Yesus akhirnya melihat mereka para muridnya tercengang, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Murid-murid yang sudah bersama dengan Yesus satu perahu, satu tujuan, satu perjalanan, satu awal yang sama, tetap tidak mengenal Yesus. Berarti ada dimensi pengenalan di dalam hidupnya Yesus yang belum mereka miliki. Allah, karena Allah berencana dan Allah telah menetapkan. Engkau yang hidup di masa sekarang ini, saya ulangi, engkau yang hidup di masa sekarang ini, Allah akan terus menyingkapkan dimensi pengenalannya, terus demi terus, sampai benar-benar engkau mengenal Dia dengan seutuhnya. Ini penting buat saudara dan saya, amin. Jadi saudara bisa lihat, Habel dia mempersembahkan persembahan yang lebih baik. Oleh karena apa? Oleh karena hidupnya yang berkenan kepada Allah. Berarti sama seperti yang dikatakan di Ibrani pasal yang ke-11 itu. Jelas dipertegas lagi oleh Paulus. Yaitu bahwa mereka semua itu tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Perbuatan mereka, karakter hidup mereka, keyakinan mereka, kesetiaan mereka memberikan laporan yang baik. Semuanya itu karena mereka melihat iman di masa yang akan datang.
Ayat 13-nya juga mengatakan dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Berarti Habel juga melihat apa yang dijanjikan oleh Allah. Sesi yang akan datang, saya akan sampaikan kepada saudara apa itu yang dijanjikan oleh Allah itu. Kok begitu ditunggu-tunggu dari waktu ke waktu, mulai dari Habel sampai kepada nabi yang terakhir, sampai kepada orang Israel yang terakhir sebelum kedatangan Kristus. Dikatakan di sini ke dalam iman mereka semua itu telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Luar biasa. Saya terkagum-kagum untuk bisa melihat bagaimana hidupnya para pahlawan iman ini. Mereka hanya tahu sedikit tentang iman. Mereka tahu itu hidup di masa yang akan datang. Tapi hidup mereka sama seperti Habel. Tahu bagaimana memberikan persembahan yang lebih baik daripada Kain. Oke, kita bisa lanjutkan lagi. Habel demikian. Habel dia mengacu dan merujuk kepada kehidupan Yesus yang berkorban. Dua tokoh ini di Alkitab dipadukan menjadi satu di Ibrani 12. Habel darahnya tercurah, Yesus darahnya tercurah. Itu sebabnya dikatakan oleh Alkitab, Yesus jauh lebih sempurna. Tetapi mereka hanya melihat dan bisa melakukan sedikit saja. Dan itu sudah berarti memberikan kontribusi yang kemudian kontribusi itu diteruskan untuk hidup saudara. Henoh sekarang kita lihat ayat yang kelima. Karena iman dikatakan Henoh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ia berkenan kepada Allah. Sama seperti Habel berkenan kepada Allah. Henoh juga berkenan kepada Allah. Karena iman Henoh tidak akan mengalami kematian. Tapi bahasa Inggrisnya dikatakan dia mengalami ditransform. Dia diubah. Dikatakan dia diubah. Dia tidak mengalami kematian. Kalau saudara bisa lihat di dalam bahasa Alkitab yang lain dalam bahasa Inggrisnya, itu dikatakan dia mengalami perubahan. Sehingga dia tidak mengalami kematian. Saudara, Henoh dikatakan karena iman dia tidak mengalami kematian. Henoh melihat siapa? Ini penting buat saudara. Karena iman dia melihat siapa? Apa yang menjadi kesamaan dengan kehidupan masa yang akan datang, yaitu pada masa saudara. Jadi saudara bisa lihat, mari kita lihat sama-sama. Mari kita lihat sama-sama kitab Yudas. Yudas pasal yang pertama. Yudas pasal yang pertama. Dikatakan di ayat 14 dan 15. Juga tentang mereka Henoh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Bernubuat berarti dia bisa melihat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu. Dikatakan beribu-ribu orang kudusnya. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan. Dan karena semua kata-kata nisna yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Alkitab berkatakan ini nubuatan yang datangnya dari Henoh. Menurut Rasul Yudas. Rasul Yudas adalah adiknya Yesus. Saudara bisa lihat, menurut hal ini,
Makanya dia katakan oleh Alkitab, karena iman ia tidak akan mengalami kematian. Dan Alkitab menulis bahwa dia pernah bernubuat. Arti kata dia pernah melihat jauh ke depan bahwa Tuhan datang. Yang ini maksudnya adalah Kristus datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ini yang membuat dia membenahi dirinya supaya dia layak tidak mengalami kematian. Kita perlu membahas dulu peristiwa apa yang menjadi acuan bagi Henokh. Tentu menurut Yudas adalah kedatangan Tuhan. Oke, kedatangan Tuhan itu bagaimana? Kok apa hubungannya dia tidak mengalami kematian? Henokh dia mencicipi kehidupan dunia yang akan datang. Satu Korintus 15. Saya harus perlahan-lahan untuk meyakinkan saudara, semua karena iman itu melihat kepada masa sekarang. 1 Korintus 15. Oh, luar biasa tentang iman ini, saudara. Sangat luar biasa. 1 Korintus 15. Ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah, baik yang mati maupun yang tidak mati. Oke? Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Menurut saudara, kalau engkau baca dari 1 Korintus 15 yang akan terjadi pada masa kita ini, atau masa sebentar lagi, menurut saudara, Henokh mengalami masa, ini yang disebut dengan prematur lah. Pengalaman dia pengalaman prematur. Mengalami masa yang seperti apa? Dia tidak mengalami kematian. Pada waktu apa itu? Pada waktu kedatangan Tuhan. Mari saja saudara untuk bisa melihat 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika pasal yang keempat. Ayat 13, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Henokh tidak demikian. Henokh tidak mengalami meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal, nah ini bukan Henokh, dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Ini tidak termasuk Henokh. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ada dua kelompok yang saya sampaikan. Pada waktu kedatangan Tuhan. Bukankah yang dilihat oleh Henokh adalah kedatangan Tuhan? Dan itu yang meyakinkan dia karena iman. Padahal iman itu baru datang pada waktu Kristus datang. Karena iman dia tidak mengalami kematian. Ini termasuk dua kategori orang ini yang hidup pada masa sekarang itu. Kalau Kristus datang besok, maka saya termasuk adalah kelompok orang yang tidak mati. Tetapi orang-orang terdahulu, hamba-hamba Tuhan terdahulu, misalnya seperti Dr. Morris Cerullo, Watchman, misalnya Kenneth Hagin, dan semua hamba-hamba Tuhan, Billy Graham, mereka sudah mati, mereka akan dibangkitkan lebih dulu. Lalu mereka akan diubahkan, memakai tubuh yang baru. Dikatakan di sini, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal dan sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Yang meninggal dulu yang diurus oleh Tuhan.
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Tuhan turun dari sorga. Ini yang dilihat, ini yang dinubuatkan oleh Henokh. Lihat, Henokh hidup di masa-masa awal dunia ini. Dia bisa melihat jauh sekali kepada Kristus. Saudara juga harus bisa melihat Kristus yang datang nanti. Henokh lebih jauh melihatnya. Bayangkan hidupnya sudah begitu berkenan kepada Allah. Dan dia layak untuk apa? Tidak mengalami kematian. Dikatakan sesudah itu, ayat 17-nya, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Dengan kata lain, saudara bisa lihat. Karena itu, karena iman dikatakan. Kalau engkau lihat sekarang di Kejadian pasal yang ke-5. Mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-5. Kita lihat sekarang Kejadian pasal yang ke-5. Henokh tidak mengalami kematian karena iman. Tapi kita lihat ya, kenapa? Karena dia berkenan kepada Allah untuk tidak layak mati. Tetapi langsung dia diubahkan oleh Allah. Bukankah Alkitab mengatakan kepada kita di 1 Korintus 15 dan di 1 Tesalonika 4, kita juga yang masih hidup akan diubah untuk menyongsong Tuhan. Mari kita lihat sekarang dasarnya. Karena iman, maka apa yang telah diperbuat oleh Henokh. Amin. Berarti saudara yang memiliki iman, saudara juga bisa berbuat bahkan lebih daripada Henokh. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Henokh. Oke? Mari kita lihat ayat 21, Kejadian 5 ayat 21. Dikatakan demikian, setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Metusalah adalah manusia yang paling tua usianya di bumi ini. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Dikatakan Henokh berjalan dengan Allah selama 300 tahun lagi. Berarti total usianya Henokh sampai dia diangkat 365. Berarti genap 1 tahun. 365 adalah angka hari-hari. Itu adalah hari-harinya Henokh. Dan itu menjadi tahun. Ya, setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul ataupun berjalan dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Itu sebabnya karena iman. Karena dia melihat iman jauh di depan. Bukan karena melihat kedatangan Kristus saja. Dia lihat karena iman. Dia hidup bergaul dengan Allah. Sehingga dia berkenan bagi Allah. Jadi saudara bisa lihat peristiwa Henokh ini mirip dengan saat, saya ulangi, mirip dengan saat kedatangan Kristus kedua kali ke bumi ini. Amin. Saudara percaya itu? Saudara bisa lihat, selalu dihubungkan dengan apa yang terjadi pada Kristus. Habel dihubungkan darahnya kepada darah yang dikorbankan oleh Kristus. Henokh dihubungkan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Luar biasa. Berarti karena iman mereka melihat jauh ke depan. Seharusnya hidup saudara juga demikian. Yang suka jatuh bangun dalam dosa. Yang selalu memiliki tabiat yang buruk. Harusnya engkau mampu bisa melihat jauh ke depan.
itu akan membuat engkau teguh berdiri dan melakukan hal-hal yang benar dan baik di mata Tuhan dan menurut ukuran Tuhan. Jadi saudara bisa lihat, Henokh bisa mencicipi kehidupan di zaman yang akan datang. Peristiwa itu terjadi pada masanya Henokh. Mari kita lihat sekarang sama-sama Nuh. Ibrani 11 ayatnya yang ke-7. Mari kita lihat sama-sama. Ibrani 11 ayatnya yang ke-7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh 100 tahun dia membangun bahtera. Nuh adalah petani. Tidak ditulis bahwa dia adalah tukang kayu sama seperti Yesus. Dia membangun bahtera selama 100 tahun. Tetapi untuk menyelamatkan keluarganya. Terlalu egois. Saudara pasti akan berbuat apa saja demi untuk keluargamu. Tetapi beda dengan Yesus. Yesus, dia mati, dia menyelamatkan untuk semua orang. Itu sebabnya dikatakan, terutama mereka-mereka yang merespon Yesus adalah mereka-mereka yang disebut saudara-saudaranya Yesus. Ibrani pasal 2 dikatakan mereka yang percaya, mereka yang lahir baru, yang mereka menjadi anak-anak Allah menurut Yohanes 1 ayat 12. Itu disebut oleh Yesus, saudara-saudaraku. Dia telah mati dan dia telah mengorbankan dirinya untuk saudara-saudaranya. Saya ingin supaya saudara bisa melihat. Karena iman dikatakan Nuh taat. Karena iman maka Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman dia taat untuk sesuatu yang belum kelihatan. Dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Dia bangun bahtera. Kenapa? Karena dia melihat hari-harinya Yesus sebagai anak manusia di bumi. Mungkin saudara bingung, di mana titik temunya antara Nuh dengan Yesus? Saya ingin saudara bisa melihat Lukas 17 ayat yang ke-26. Saudara ahli untuk menyelamatkan keluarga saudara. Saudara pasti memprioritaskan keluarga saudara. Ingat, itu pernah dilakukan oleh Nuh. Tapi lihat di sini, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Nuh. Lukas 17. Ayat 26. Mari kita baca sama-sama. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Dengan kata lain, dengan kalimat lain, saudara bisa lihat. Dengan kalimat lain, ini memberikan gambaran yang pasti kepada kita. Bahwa apa ketaatan Nuh itu ternyata ada hubungannya untuk menjadi kesaksian yang mirip, tidak sama dengan pada masanya Yesus yang menjadi Kristus. Nuh taat melakukan itu karena melihat hari-harinya Yesus di bumi sebagai anak manusia. Itu maksudnya Lukas 17 ayat 26. Itu sebabnya dikatakan oleh Alkitab, Nuh berbuat seperti, saya ulangi, Nuh berbuat seperti, saya ulangi, Nuh berbuat seperti
pada masa kedatangan Anak Manusia. Lukas 24. Maaf saudara, ayatnya bukan di Lukas 24. Mari kita lihat sama-sama. Sebentar saudara. Matius 24, sorry. Matius 24. Matius 24. Matius 24. Mari kita lihat sama-sama. Wow. Saudara harus bergairah karena saya ingin menjelaskan kepada saudara. Mereka semua berhubungan, memiliki titik temu. Semua tindakan mereka itu karena melihat Yesus. Matius 24. Ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum. Betul. Dia ceritakan dulu pada masa Nuh. Kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, itu ceritanya. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada masa Kristus datang, mereka enggak menyangka, kelihatannya seperti biasa-biasa saja. Tidak ada bencana, tidak ada COVID-19, tidak ada sesuatu yang mengerikan. Mereka menganggap ini biasa-biasa saja. Dikatakan pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Yang ditinggalkan itu berarti tetap ada di bumi. Yang diambil itu adalah untuk dihukum. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai ayat yang ke-51. Saudara bisa lihat, baca ceritanya itu sampai ayat yang ke-51. Tapi ayat penekanannya tetap adalah ayat 37. Sebab sebagaimana pada hari-hari atau pada zamannya Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara harusnya berpikir. Berpikir ini, kok Nuh bisa menghubungkan tindakannya itu kepada apa yang belum terjadi. Itu sebabnya Alkitab berkata, karena iman. Padahal iman belum datang. Amin. Kita maju lebih maju lagi. Abraham, Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Saudara jangan bosan kalau kita sedang membahas seperti ini. Supaya saudara bisa menemukan kuncinya, passwordnya, pinnya. Untuk masuk pada kehidupan yang benar di zaman ini. Yaitu zamannya saudara. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji
yang satu itu. Ya, nanti saudara akan saya jelaskan. Janji ini mana ini? Semua nunggu janji itu. Ini penting. Makanya hari Minggu, saudara tetap harus mendengarkannya. Sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudara harus lihat itu yang dilakukan oleh Abraham. Mari kita lihat sekarang. Abraham dikatakan karena iman dia taat. Dia taat menuju destininya. Abraham mati di tanah Kanaan. Sarah mati di tanah Kanaan. Saudara bisa lihat. Abraham mati di tanah Kanaan. Sarah mati di tanah Kanaan. Yusuf mati, tulang-tulangnya dibawa ke tanah Kanaan. Yakub mati dan dikuburkan di tanah Kanaan. Semua orang Israel, arti kata anak-anaknya Yakub, semuanya dikubur di tanah Kanaan. Itu untuk menunjukkan bahwa itu adalah destiny mereka. Kanaan adalah warisan mereka. Dengarkan saya. Mari kita baca sama-sama. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Perhatikan ayat 9. Perhatikan ayat 9. Apa pergumulannya Abraham? Bukankah Allah berfirman dia harus pergi ke tanah Kanaan. Dan dia nggak tahu tanah Kanaan itu seperti apa. Kalau Abraham sekarang hidup pada masa sekarang, dia akan tahu tanah Kanaan itu. Mengapa dia akan tahu? Dia akan buka dari internet. Seperti apa? Dia akan cari informasi-informasi seperti apa tanah Kanaan itu. Orang Israel keluar dari tanah Mesir dan dia tidak tahu tanah Kanaan itu seperti apa. Dia bilang tanah Kanaan itu berlimpah susu dan madu. Lihat hasil tanamannya, lihat hasil perkebunannya, luar biasa sekali. Tapi dia katakan orang-orangnya adalah orang-orang raksasa. Israel tidak pernah mengerti bahwa itu adalah destiny mereka. Yang Tuhan telah firmankan sejak Abraham. Mari kita lihat ayat 9 ini. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah. Siapa yang jadi masalah? Kadangkala dalam hidup saudara meragukan ataupun mencoba menerjemahkan apa firman Tuhan yang datang dari Allah kepada hidup saudara. Bukankah Allah yang memanggil Abraham? Di Kejadian pasal 12, kamu pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu kemudian Allah berkata, ini negeri yang kutunjukkan kepadamu. Ini akan menjadi warisanmu. Kejadian pasal 13 dikatakan ketika dia berpisah dengan Lot. Lihat ini, jalan ini kuberikan kepadamu. Tapi lihat, Abraham tetap berulah sama seperti dia tinggal di negeri asing sebagai orang asing. Jangan saudara merasa bahwa destiny saudara itu asing buat saudara. Saudara harus betul-betul familiar dengan destiny hidup saudara. Rasanya ini gak mungkin nih, udahlah saya taati aja Allah. Kayaknya bukan ini destiny hidup saya. Saya ingin saudara membuat perbandingannya. Nanti suatu hari, entah sesi yang keberapa, atau sesi yang ke-8, atau sesi yang ke-6, saya ingin bagikan kepada saudara satu kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang bisa mengaborsi perjalanannya menuju destiny. Siapa yang mengaborsi? Dirinya sendiri. Mari saya ajak untuk kita bisa melihat Kejadian pasal yang ke-15. Mari kita lihat.
Kejadian pasal yang ke-15. Dengarkan saya, Ibrani 11 ayat 9, Abraham merasa asing. Hidup sebagai orang asing. Di negeri asing. Oh, mari kita lihat sekarang Kejadian 15. Apa yang membuktikan bahwa Abraham merasa asing di situ? Saya ulangi, waktu Sarah meninggal, lalu kemudian dia datang kepada orang Het, lalu dia membeli sebidang tanah di sana untuk kuburan Sarah. Itu yang menunjukkan bahwa dia asing. Dan dia tetap merasa asing. Bagi dia berpikir bahwa untuk mencapai destininya, dia harus mengeluarkan uang sebanyak mungkin supaya bisa memiliki tanah seluas ini. Ingat, uangmu tidak ada hubungannya dengan destinimu. Destinimu itu adalah bebas daripada uang, bebas daripada kekuatan alamiahmu, bebas daripada kekuatan manusiamu, bebas dari semuanya. Itu adalah Allah tetapkan. Kebanyakan orang dia berpikir tentang destininya adalah, destininya itu terhubung dengan uang, terhubung dengan kesarjanaannya dia, terhubung dengan nasib yang sedang dia alaminya. Saya katakan ini yang engkau akan merasa asing. Perasaan asing, perasaan aneh, itu adalah yang tidak sama atau sesuai dengan firman yang mendatangi hidup saudara. Firman mendatangi hidup saudara, dia menjelaskan tentang destiny hidup saudara. Jangan saudara merasa asing. Amin. Mari kita lihat sekarang Kejadian 15. Mari kita lihat Kejadian 15 ayat yang ke-9. 8. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Memiliki negeri itu, ayat 7. Ya, memberikan negeri ini dan menjadi milikmu. Jadi Allah yang memberikannya. Bukankah langit dan bumi Allah yang punya? Bukan orang Het yang punya. Bukan orang Kanaan yang punya. Engkau harus percaya. Dunia yang akan Tuhan bingkai untuk hidup saudara, itu adalah Tuhan yang punya. Jangan saudara merasa asing dengan hidup di dunia itu. Kemudian dikatakan, kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, kemudian seekor burung terkukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas singgah pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah, dikatakan apa? Dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, yang bukan destininya mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Dikatakan keturunanmu, keturunan yang keberapa? Dikatakan keturunannya sampai keturunan yang keempat. Berarti mulai Ishak, Yakub kemudian Israel, 12 anaknya termasuk Efraim dan Manasye. Anak mereka ini dikatakan akan keluar dari Mesir. Saudara temukan sekarang 2 hal yang berbeda. Dia bilang keturunanmu, meskipun keturunanmu itu diberkati dengan Yusuf menjadi pangeran di sana, orang nomor 2,
bahkan orang yang sangat berkuasa, bahkan lebih berkuasa dalam mengatur negeri itu dan bangsa-bangsa lebih daripada Firaun. Meskipun tanah Goshen lebih baik daripada tanah Kanaan, tapi Tuhan bilang dia menjadi Israel adalah orang asing. Arti kata itu bukan destinimu. Kalau engkau sangat diberkati oleh Tuhan, hidupmu sangat benar-benar betul-betul diberkati dengan berkelimpahan. Tapi kalau Allah berkata kepada hidupmu, kau orang asing, hati-hati, itu negeri asing bagimu. Hati-hati, berarti itu bukan destinimu. Jangan engkau ngotot, jangan engkau merasa nyaman di sana. Kau harus lihat itu. Ayat 14-nya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Bukan tanah. Harta benda yang banyak. Dan harta ini tidak pernah sampai ke tanah Kanaan harta ini. Kenapa? Karena seluruh harta ini adalah untuk membangun tabernakel. Di dalam perjalanan diwujudkan membangun tabernakel. Tidak ada untuk pribadi. Kenapa? Karena Allah berfirman, emas dan perak aku yang punya, langit dan bumi aku yang memilikinya. Jadi Allah bisa membangun rumahnya, Allah bisa membangun tempat kediamannya. Itu menurut dia adalah dia mengambil emas miliknya, perak miliknya. Jadi dengarkan baik-baik, itu bukan milik saudara. Kenapa? Karena Allah berfirman, dia akan menjadi orang asing dalam suatu negeri. Berarti negeri itu bukan destiny mereka. Hati-hati. Amin. Saudara harus bisa melihat ayat firman Tuhan ini dengan jelas. Mari kita kembali lagi kepada Abraham. Abraham ketika dipanggil, di Kejadian 12 dia dengan mudah dia taat. Padahal dia belum tahu apa-apa tentang negeri itu. Mungkin, ini menurut dugaan saya. Kalau saya melihat jajaran Mesopotamia, yaitu tempat tinggal tempat tinggal Abraham di jajaran Babel, di Ur-Kasdim itu jajaran Babel, itu adalah negeri yang subur. Sebab di sana akhirnya dibangun kerajaan-kerajaan yang kuat. Tidak mungkin kerajaan kuat itu dibangun di atas batu karang, di atas ketandusan, di atas padang gurun. Tentu itu lebih subur. Dan apakah tanah Kanaan mengalahkan kesuburannya? Ingat, Abraham menetapkan hatinya ketika mendengarkan panggilan itu. Ketika dia mengetahui destininya, dia menetapkan panggilannya bukan kepada nilai-nilai tanah itu lebih baik atau tidak, kehidupanku lebih baik atau tidak. Dia memiliki ketaatan yang sederhana. Dia tidak bergumul dalam pikirannya mengenai tempat yang menjadi warisannya. Setibanya di sana, dia tetap hidup dalam merasa asing. Ini datang dari perasaannya sendiri. Dan Allah harus membenahi kehidupan seperti ini. Abraham merasa bahwa dia adalah orang asing di tanah Kanaan. Firman Tuhan mengatakan itu negeri yang kuberikan kepadamu. Itu menjadi milikmu. Tetapi Abraham merasa asing. Selalu terjadi konflik. Apa yang muncul dari jiwamu, dari perasaanmu, dari pikiranmu, dengan apa yang Allah firmankan kepada engkau, apa yang Allah sudah tetapkan bahwa di hidupmu. Itu sebabnya hati-hati saudaraku. Tapi yang jadi pertanyaan buat kita, mengapa Abraham begitu mudah untuk taat dan dia keluar dari Ur-Kasdim? Alkitab berkata, karena iman. Amin. Karena iman. Dikatakan Allah berjanji. Mari kita lihat sama-sama. Di dalam Kejadian pasal ke-12. Apa yang Allah janjikan kepadanya. Apa yang Allah janjikan kepadanya.
Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk, dikatakan dan mengutuk, orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Boleh saya katakan sesuatu pada saudara? Ini yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Ini yang dijanjikan Allah kepada keturunan Abraham. Dikatakan apa? Ada 3 hal. Dikatakan ada 1 hal yang dahsyat sekali. Dikatakan apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi berkat yang ada pada Abraham itu akan mengalir kepada semua kaum di muka bumi di ayat yang ketiga. Arti kata bangsa-bangsa akan mengalami berkat Tuhan. Dengarkan saya, karena iman, apa yang Allah janjikan itu membuat Abram dengan mudah mentaati Allah. Karena apa? Karena iman, dia menoleh, dia melihat kepada apa yang Allah janjikan itu. Amin. Apa yang Allah janjikan itu, dia lihat karena iman. Ingat, iman belum ada sebelum Kristus, tapi dia lihat itu. Dia lihat bagaimana perwujudannya. Itu sebabnya dia taati. Ini adalah berbicara tentang keteladanan berjalan kepada destiny tanpa mempertimbangkan apapun juga. Itulah keteladanannya Abraham. Dia tinggal bersama-sama dengan Ishak dan Yakub. 15 tahun bersama dengan Yakub. Menjadi ahli waris. Saudara bisa lihat karena iman. Dia berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi miliknya. Boleh saya ucapkan sesuatu kalimat buat saudara yang saudara akan membuat tercengang-cengang, supaya minggu-minggu yang akan datang saudara tetap duduk mendengarkan penjelasannya. Oke? Janji dari Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 3 ini, bagaimana caranya Allah akan menggenapinya? Bagaimana caranya Allah akan menggenapi janji di Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 3 ini? Menurut saudara bagaimana? Kita lihat di sini. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Oh, engkau harus berhasil sampai kepada destiny. Itu janji Allah. Yang pertama adalah sampai kepada destiny. Janji Allah. Engkau, saudara dan saya akan sampai kepada destiny. Bagaimana caranya? Itu janji Allah. Itu belum terwujud pada masa Abraham yang pertama ini. Yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Membuat namamu masyhur. Saya mau tanya, kalau engkau sekarang pergi ke Somalia, ke Sudan, tanya nama Abraham, mereka mungkin banyak yang tidak tahu. Kalau engkau pergi ke Cina, tanya nama Abraham, tidak ada yang tahu. Mungkin banyak orang tidak tahu. Dia bilang namamu akan masyhur. Engkau menjadi besar. Saudara bisa lihat di sini, ini adalah satu proses ilahi. Hanya Allah yang sanggup melakukan ini. Yang kedua ini, membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Sebuah bangsa. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur.
dan kau akan menjadi berkat. Aku yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Woi, bangsa-bangsa yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 1, 2, 3, bagaimana berkat itu bisa mengalir, bisa terjadi. Bagaimana semuanya ini bisa terjadi? Saya akan tinggalkan PR ini kepada saudara. Ini yang disebut dengan janji Allah. Janji Allah, ini yang disebut dengan janji Allah kepada Abraham. Dan ini berlaku buat semuanya, buat keturunannya dan buat bangsa-bangsa. Saudara mau tahu apa yang sebenarnya ditulis dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 3 ini? Janji Allah itu adalah Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa membuat realita. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Tentu dong. Minggu yang akan datang atau minggu-minggu selanjutnya, saya akan bagikan kebenaran ini sejelas-jelasnya buat saudara. Itu yang dinantikan. Itu yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Mereka tahu tentang janji itu. Bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Roh Kudus akan memimpin saudara kepada destiny. Roh Kudus akan membuat saudara menjadi besar di mata Allah. Roh Kudus akan menjadikan berkatnya Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Tetapi kamu akan menerima kuasa, katanya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai kepada ujung bumi. Yesus mengatakan berita keselamatan ini harus sampai kepada bangsa-bangsa. Sehingga bangsa-bangsa diberkati oleh Tuhan. Kapan itu? Tetapi engkau tetap harus tinggal di kota ini sampai Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa itu. Oh, haleluya, saudara. Bisa kita tinggalkan Abraham? Jadi Abraham melihat karena iman. Dia melihat penggenapan janji itu. Saudara tahu siapa yang mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia? Siapa yang mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia? Menurut saudara siapa? Allah Bapa? Allah Bapa hanya berjanji. Yang mencurahkan Roh Kudus adalah Yesus. Tidak sulit, saudara. Mari kita lihat. Ayat yang Kisah Rasul 2 ayat 36. Ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, naik di sorga. Dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Yang dijanjikan untuk semua manusia. Yaitu siapa? Siapa yang berjanji itu? Bapa. Yesus menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu ketika dia di sorga. Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Maka berkat Allah, berkat Abraham, atau janji Allah kepada Abraham hanya bisa digenapi melalui Roh Kudus. Tapi bagaimana Roh Kudus bisa dicurahkan? Harus ada yang layak untuk menerima Roh Kudus dari tangan Bapa lalu dicurahkannya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan karena iman. Saya ulangi, karena iman Abraham taat. Setelah dia mendengarkan panggilan Tuhan yang 3 itu, dia pergi ke negeri yang pertama kali. Kepada destininya, dia tunjukkan ketaatan yang sederhana, dia lakukan karena iman. Mari kita lanjutkan sekali lagi. Sarah
Ibrani 11 ayat 11 dan 12. Karena iman juga Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman dikatakan Sarah mendapatkan kekuatan fisik untuk mengandung di hari tuanya. Sebenarnya tidak ada alasan lagi secara biologis untuk dia bisa melahirkan anak, untuk dia bisa hamil. Tapi dia percaya, dia yakin apa yang Allah janjikan kepada suaminya Abraham itu akan terwujud, yaitu keturunanmu. Dikatakan itu bukan berarti Eliezer yang menjadi ahli waris. Orang Damsyik itu, dia tahu itu akan datang dari Rahel. Dia memperoleh kekuatan fisik. Sekali lagi, kalian dengarkan apa yang saya sampaikan tentang tubuh. Beberapa minggu-minggu yang lalu, saya ingin sampaikan hidupnya Allah. Itu bisa menghidupkan tubuh saudara. Sama seperti itu juga. Hidupnya Allah yang dibawa oleh Roh yang Kudus. Itu yang mendatangi Maria. Sehingga Maria tanpa hubungan seksual bisa hamil. Jangan kau berpikir bahwa ketika engkau menjaga kesehatanmu, menjaga terus kesehatan, menjaga kesehatan, engkau bisa tetap hidup dengan kekuatan fisik. Tidak bisa. Kau harus menggunakan apa yang disediakan oleh Allah. Alkitab berkata, Sarah karena iman, ia beroleh kekuatan. Dia melihat Yesus tidak akan ada. Sebab apa? Iman tidak akan datang tanpa Yesus datang. Iman tidak akan ada. Tapi karena dia lihat ke depan, iman itu datang di masa yang akan datang. Maka dia beroleh kekuatan untuk melahirkan anak. Untuk hamil dan untuk melahirkan anak. Iman berarti memiliki kekuatan kehidupan. Saya ulangi, iman berarti memiliki kekuatan kehidupan yang berlawanan dengan merosotnya kehidupan fisik. Saya ulangi, iman itu memiliki kekuatan kehidupan yang berlawanan dengan merosotnya kehidupan fisik. Kalau kau lihat Sarah, dia lihat saja iman, dia belum alami iman, belum miliki iman, itu sudah memiliki kekuatan. Bagaimana dengan saudara sekarang? Yesus memandang kepada beberapa orang, dia bilang, "Hai ibu, besar imanmu. Jadilah seperti yang kau kehendaki." Yesus tidak bertanya, "Hai ibu, kau punya iman. Apa yang kau kehendaki?" Yesus tidak bertanya, "Jadilah sesuai dengan yang kau kehendaki." Iman membuat engkau selaras kehidupanmu dengan kehendak Tuhan. Itu iman. Amin. Oke, mari kita lanjut sekarang. Siapa lagi yang sudah antri untuk kita bisa bahas bersama-sama? Mari saya cuplik beberapa dengan cepat saja. Yusuf. Mari kita lihat Yusuf yang kadang-kadang saudara sulit untuk mencari. Ibrani 11 ayat 22. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang Israel dan memberi pesan tentang tulang-tulangnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Yusuf sebelum mati dia memberitakan tentang kematian, tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir pada Allah memberitahukannya kepada siapa? Kepada Abraham di Kejadian 15. Tapi Yusuf luar biasa. Dia bilang karena iman menjelang kematian dia beritahu, ingat Mesir bukan destiny kalian. Dia bilang generasi yang berikutnya itu akan berjalan
menuju kepada destininya. Mengapa? Saya terkagum-kagum. Yusuf ini bisa mengetahui bahwa Allah telah berjanji bahwa, saya ulangi, Allah telah berjanji bahwa tanah Kanaan itu adalah warisan buat Israel. Itu sebabnya ketika dia masih memerintah, dia masih kuat, dia masih menjabat di sana sebelum matinya, dia memerintahkan. Alkitab mengatakan dia memerintahkan. Bahasa Inggrisnya dikatakan instruksi. Tetapi dalam bahasa lain dikatakan dia command. Kenapa? Karena kalau dia sempat mati dan dia belum berpesan, orang Israel akan menganggap bahwa Mesir itu ada destininya. Sebabnya dia punya kuat. Kenapa? Karena dilihat karena iman. Mengapa? Dia lihat jauh ke depan. Hal-hal yang belum bisa dilihat oleh orang Israel. Tapi dia lihat itu akan terjadi. Bahwa Yesus akan diselamatkan dari pembunuhan. Bayi Yesus akan diselamatkan dari pembunuhan oleh Herodes. Diungsikan ke Mesir ketika masih bayi. Dan tinggal berapa lama di Mesir. Artinya, destiny, kehidupan, iman itu akan datang pada hidup destiny kita, yaitu tanah Kanaan. Dia berpesan bahwa tulang-tulangnya harus dibawa ke tanah Kanaan untuk meneguhkan bangsa Israel bahwa destiny-nya itu adalah tanah Kanaan. Meskipun kalian tinggal di tanah Goshen, tanah yang terbaik dari yang terbaik di Mesir. Tetapi itu bukan destininya. Yang luar biasa. Di Kejadian 15 dikatakan, keturunanmu Abraham yang keempat. Berarti itu adalah setelah generasinya siapa? Setelah generasinya Yusuf. Itu akan keluar dari Mesir. Berarti anak-anaknya Yusuf. Anak-anaknya Simeon. Anak-anaknya Ruben. Anak-anaknya Yehuda, itu yang akan keluar dari tanah Mesir bersama dengan cucu-cucunya. Itu yang akan masuk ke menuju ke tanah Kanaan. Jadi saudara bisa lihat tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Allah Bapa berjanji kepada umatnya, dikatakan bahwa Ia akan mencurahkan Roh yang kudus. Dan akhirnya Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk diam di Yerusalem menantikan janji Bapa tersebut. Bukankah sama seperti itu juga Yusuf? Karena iman sebelum dia mati, dia berikan perintah. Sama seperti itu juga sebelum Yesus terangkat, dia beri perintah. Diam! Supaya kamu bisa menikmati janji Bapa. Yaitu Roh Kudus. Jangan kau tinggal di Mesir. Bawa bahkan tulang-tulangku. Meskipun aku pangeran. Meskipun aku sudah dibikin piramid. Karena dia punya jabatan. Tidak bisa bawa tulang-tulangku ke sana. Roh Kudus 2000 tahun yang lalu tidak dicurahkan di Jakarta. Roh Kudus 2000 tahun yang lalu tidak dicurahkan di Bandung, di Medan, di Balikpapan, di Palembang, di Bangka, di Serang, di Bogor. Tidak dicurahkan di sana. Tapi Yesus berkata di Yerusalem. Saudara bisa lihat. Yusuf dia bisa melihat kepada Yesus. Karena iman. Dia lihat saat pencurahan Roh Kudus. Bagaimana Yesus memberikan perintah. Jangan keluar dari kota ini. Lukas 24, mari kita lihat. Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49. Mari kita lihat.
Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini. Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kisah Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan apa? Janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripada aku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 22 Ibrani 11. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel yang memberi pesan tentang tulang belulangnya. Tindakannya Yusuf, dia melihat siapa? Yesus. Amin. Saudara bisa pahami itu? Itu sebabnya ingat soal destiny. Ini penting buat saudara. Ibrani 11 ayat 30. Mari kita lihat. Beberapa lagi. Ibrani 11 ayat yang ke-30. Tembok Yeriko. Karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko. Tembok Yeriko di tanah Kanan. Destininya Israel. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman tembok hancur. Karena iman tembok hancur. Ini adalah penghalang penggenapan janji Allah. Allah berjanji kepada Abraham turun-temurun 430 tahun lebih ditambah dengan 40 tahun setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Berarti 470 tahun Allah berjanji bahwa dia bilang gitu, Kanan itu adalah milikmu. Kanan itu adalah destinimu. Destiny daripada keturunanmu. Dan saudara bisa lihat penghalang destiny adalah tembok. Katakan penghalang destiny adalah tembok. Hanya satu yang bisa menghancurkan tembok. Karena iman. Saudara mau tahu tembok yang menghalangi diri saudara? Mari kita lihat sekarang 2 Korintus 10. 2 Korintus 10. Ayat 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia ini, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Benteng selalu dibangun dengan tembok. Kami mematahkan setiap siasat dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang apa? Pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Dengarkan saya. Bukankah Allah berjanji tanah Kanaan itu akan menjadi milik mereka? Apa penghalangnya? Tembok. 2 Korintus 10 mengatakan apa? Apa itu tembok? Pemikiran-pemikiran. Tidak engkau sadar bahwa destinimu banyak dihalangi oleh pemikiranmu. Ada banyak pemikiran-pemikiran yang menghalangi janji Allah. Makanya itu perlu diruntuhkan. Salah satu tembok yang paling kuat, yang paling kokoh itu adalah pikiranmu. Kalau itu diruntuhkan, maka tinggal memetikkan jari saja. Memetikkan jari saja, engkau mencapai destinimu. Dengarkan saya. Paulus mengatakan, menulis Ibrani 12, Ibrani 11 dan 2 Korintus 10 ini, dia menggabungkan menjadi satu. Dikatakan apa? Israel membuktikan bahwa dia menghancurkan tembok Yeriko. Berarti mereka sedang di jalan menuju iman dan kemenangan. Mereka sedang di jalan menuju penggenapan itu. Saudara bisa lihat banyak pemikiran-pemikiran yang menghalangi destiny.
Bahkan destininya Yesus sendiri sebagai Tuhan juga banyak dihalangi oleh pemikiran. Siapa yang menghalangi itu? Petrus, pemikiran Petrus. Thomas, orang Farisi adalah orang yang pertama kali kenal Tuhan. Itu yang menghalangi. Alkitab berkata, karena iman. Jadi semuanya mereka melihat iman, mereka memperoleh kekuatan. Mereka bisa karena iman, mereka bisa mendownload kekuatan supranatural. Sehingga tembok itu bisa hancur. Amin. Terpercaya itu bahwa saudara bisa mengalaminya juga. Karena iman itu adalah simple buat kita. Mudah buat hidup kita, saudara. Oke. Kalau begitu, apalagi buat saudara? Saya hanya cuplik beberapa saja. Tapi saya berharap, saya memiliki pengharapan kepada saudara. Saudara sekarang yang mendengarkannya ini. Mereka hanya karena iman. Mereka bisa melakukan seperti itu. Mereka tahu bagaimana jalan sukses menuju destiny. Mereka tahu bagaimana janji Allah Bapa itu bisa terwujud pada masa mereka. Pada masa yang akan datang. Mereka tahu hanya karena iman. Bukankah saudara sekarang yang memiliki iman harus dengan mudah, bahkan lebih lagi daripada para pahlawan iman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kau memberikan kepada kami contoh-contoh yang real sebagai bukti daripada oleh karena iman. Oleh karena mereka melihat iman. Oleh karena mereka melihat jauh ke depan. Dan mereka bisa membuktikan. Dan itu menjadi bekal. Dan itu menjadi suratan buat kami. Supaya kami tahu bagaimana kami tinggal menikmati perjalanan kemenangan. Terima kasih Bapa untuk apa yang kau sediakan buat kami. Engkau uraikan buat kami. Terima kasih untuk kesaksian Abraham. Sekarang kami mengerti Abraham dipanggil. Dan 3 hal ini bisa terwujud. Oleh karena janjimu telah engkau genapi 2000 tahun yang lalu. Yaitu engkau telah mencurahkan Roh yang Kudus. Berarti sekarang kami adalah masuk pada zaman penggenapan. Saudara dan saudara harus tahu bahwa kita ada di masa penggenapan. Janji Allah itu telah digenapi. Sekarang saatnya melalui Roh yang Kudus bangsa-bangsa akan menerima berkatnya Abraham. Terima kasih untuk anugerah yang kau berikan. Kami bersyukur padamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.